Halo, selamat datang teman-teman yang sedang membutuhkan dana lumayan besar. Sudah cocok ya tonton video ini. Jadi di video kali ini akan aku jelaskan bagaimana cara mengajukan pinjaman secara online dari rumah menggunakan handphone tanpa perlu ke bank, yaitu di Bank OCBC NISP. Oke, langsung saja kita buka aplikasi OCBC NISP-nya ya. Kemudian kita klik ajukan yang ini ya. Kemudian nanti tampilannya itu adalah seperti ini. Di sini ada menu simpanan, program hadiah dan juga pinjaman. Kita klik yang pinjaman, kemudian di sini juga ada KPR dan juga kredit tanpa agunan ya. Teman-teman, yang KPR nanti akan aku bahas di video yang lain. Sekarang akan aku bahas untuk yang kredit tanpa agunan. Kita klik yang ini ya. Dan kemudian nanti tampilannya itu adalah seperti ini ya. Jadi kita harus menyiapkan beberapa dokumen ya. Nanti kita harus foto dan juga upload dokumen dan juga isi data diri dan juga konfirmasi pinjaman ya. Oke, langsung saja kita klik saya siap. Dan kemudian nanti di sini ada informasi bahwa bunganya itu 0,98% per bulan. Ini relatif memang sangat menarik teman-teman ya. Dan juga yang menarik lagi adalah periodenya itu bisa sampai dengan 3 tahun. Bahkan untuk yang teman-teman gajiannya melalui OCBC itu bisa sampai 4 tahun. Dan yang menarik lagi bahwa pinjamannya ini sampai dengan 200 juta ya. Jadi untuk keperluan yang lumayan besar bisa menggunakan pinjaman dari OCBC NISP ini. Dan teman-teman, biaya provisinya adalah 1%, materai 10.000 dan juga pencairannya 25.000 ya. Ini standar bank yang lain juga mirip-mirip ya. Dan disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk meminjam. Ini hanyalah tutorial ataupun sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di OCBC secara online. Dan video ataupun foto yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk mempermudah penjelasan saya ya. Dan mungkin tampilannya saat teman-teman buka nanti bisa saja berbeda dengan yang sekarang, tapi untuk langkah-langkahnya kemungkinan besar masih sama. Dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Misalkan kita pinjam untuk hal yang produktif ataupun hal yang memang sangat darurat ataupun mendesak. Untuk di luar dua hal yang tadi, kita harus bijak ya. Jangan sampai kita mengajukan pinjaman untuk yang hanya hambur-hambur uang agar tidak merepotkan kehidupan kita selanjutnya. Oke, kita lanjut, kita klik yang saya siap dan kemudian di sini adalah simulasinya ya. Contohnya pinjam 25 juta ya. Nah, ini dari 5 juta sampai 200. Kita contohnya 25 juta. Misalkan periode pinjamannya 24 bulan ya. Di sini kita bisa lihat provisinya 750.000, bunganya 0,98% dan juga pencairan 25 dan materai 10.000 ya, seperti yang tadi ya. Oke, dan nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Yang cair itu ada hanya 24 juta sekian karena ada biaya yang lain-lain ya. Dan di sini teman-teman bisa cek ya angsuran per bulannya berapa ya. Oke, dan di sini ada kelihatan ya, ada grafiknya biru dan kuningnya. Biru adalah pokok, kuning adalah bunganya. Di sini kelihatan semakin lama itu pokoknya semakin besar, bunganya semakin kecil, tetapi totalnya setiap bulannya sama. Oke, kita lanjutkan untuk simulasi misalkan 50 juta ya. Di sini yang berubah hanya provisinya. Yang lainnya sama sih, dan kemudian untuk cicilannya seperti ini, 2.500.000 sekian ya. Untuk pinjaman 50 juta dan yang cair 48 juta sekian. Kemudian untuk pinjaman 100 juta di sini yang berubah adalah provisinya menjadi 3 juta, kemudian nanti yang cair adalah 96.965.000 ya. Dan untuk cicilannya per bulannya ini, teman-teman silahkan ya perhatikan untuk cicilannya ini ya. Kemudian untuk yang terakhir misalkan 200 juta ya, di sini yang berubah adalah biaya provisinya menjadi 6 juta dan juga nanti untuk yang cair itu adalah 193.965.000 ya. Oke, jadi teman-teman tidak cair 100% ya, ada beberapa potongan ya, provisi, admin dan juga materai. Dan ini nanti cicilannya sekian ya untuk pinjaman yang 200 juta ya. Ini simulasi di awal. Kita harus buktikan sampai akhir teman-teman ya, jangan di-skip dulu video ini. Oke, teman-teman silahkan klik saya siap ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti kita akan diminta untuk memilih ada dua jenis pinjaman, KTA cash loan dan juga KTA bisnis. KTA cash loan itu untuk misalkan renovasi rumah, edukasi, liburan ya dan lain-lain ya. Dan kalau untuk yang cash bis ini untuk modal usaha. Ini info aja teman-teman ya, info tambahan bahwa untuk cash loan itu nanti relatif lebih cepat cair. Tetapi untuk bunga yang rendah kita pilih yang KTA cash bis ya, karena memang untuk buka usaha, untuk menjalankan usaha itu memang di semua bank bunganya relatif lebih rendah ya. Oke, di sini contohnya untuk yang lebih cepat cair aja, kita klik yang KTA cash loan, kita klik pilih produk. Dan kemudian di sini teman-teman ya ada informasi bahwa minimal penghasilannya adalah 7 juta per bulan ya. Dan juga teman-teman silakan siapkan eKTP yang masih terlihat jelas tulisan dan juga fotonya. Kemudian siapkan juga tanda tangan di kertas putih polos ya. Kemudian juga NPWP, ini untuk yang pinjamannya di atas 50 juta.
Nah, teman-teman silahkan kemudian siapkan dan juga klik lanjut, dan kemudian tampilannya adalah seperti ini. Contohnya ini untuk simulasi 200 juta ya. Pastikan juga isi keperluan pinjaman ya. Ini diisi, pilih salah satu. Ini misalkan mau pinjemnya adalah 12 bulan saja ya. Kemudian teman-teman di sini muncul nih angsuran per bulannya, contohnya di sini 19 juta sekian ya. Ini untuk angsuran pinjaman dan bunganya adalah 1,19%. Ternyata bunganya ini berbeda dengan yang ditawarkan di awal 0,98%. Dan memang bank-bank yang lain ataupun pinjol juga sama ya. Yang ditawarkan tuh kadang-kadang memang berbeda dengan yang realnya lebih besar biasanya, seperti itu ya. Oke, teman-teman yang tidak masalah langsung saja klik lihat simulasi, tapi yang merasa terlalu besar bunganya silahkan skip saja ya. Oke, kita contoh untuk lanjut ya, kita lihat simulasi dan ini ada tampilan detail pinjamannya, dibaca lagi, jangan sampai salah ya. Bunganya, kemudian provisi dan lain-lain silahkan dicek semuanya. Kalau semua sudah tidak masalah, merasa tidak terlalu berat ya, silahkan klik simpan dan lanjut ya. Dan di sini teman-teman masih diminta untuk melengkapi beberapa dokumen. Kenapa? Karena ini memang pinjaman yang relatif besar ya, melalui bank komersial memang pinjamannya itu lebih besar dan syaratnya lebih banyak, tetapi bunganya lebih rendah. Kalau pinjol itu bisa 9% per bulan, tapi kalau di sini itu ya mungkin hanya sekitar 1, sekian persen per bulannya ya. Oke, silakan siapkan ya ektp untuk difoto, kemudian nanti juga ada foto diri dan juga NPWP ya, dan juga nanti ada selfie sambil pegang ektp ya. Oke, dan kemudian juga foto tanda tangannya teman-teman siapkan ya. Setelah diisi semuanya, pastikan tidak ada yang blur, kemudian kita klik kirim. Dan kemudian masih ada lagi ya, masih ada isian lagi karena memang ini pinjaman yang besar. Teman-teman silakan isi ya, mulai detail usaha, kontak darurat, informasi pendapatan dan juga rekeningnya ya. Teman-teman klik OK saja dan seperti ini. Seperti ini untuk yang jenis pekerjaan silahkan diisi ya, dipilih aja. Dipilih kemudian diisi semuanya sampai ke bawah ya. Dan teman-teman nanti juga alamatnya diisi ya, alamat lengkapnya, kode pos, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan nomor telepon silahkan diisi semuanya. Kemudian untuk kontak darurat ini juga nanti diisi ya, namanya siapa, hubungan, dan juga nomor ponselnya ya. Dan teman-teman mungkin nanti ini akan dikonfirmasi untuk orang yang teman-teman isikan kontak daruratnya ini ya. Tapi teman-teman tenang ya, tidak bank ataupun pinjol itu tidak boleh menagih ke kontak darurat ya, hanya untuk konfirmasi saja. Oke, silakan diisi dan klik simpan dan juga lanjut. Dan kemudian teman-teman karena ini pinjaman besar ya, memang ada harus dikaitkan dengan instansi pemerintah ya. Di sini teman-teman bisa pilih salah satu, BPJS ataupun laporan pajak DJP online. Silahkan pilih salah satu ya. Kemudian teman-teman klik simpan dan juga lanjut, dan teman-teman di sini diminta untuk memasukkan rekening mana sih yang akan kita pakai untuk menerima dana pinjaman ya. Dan ini hanya bisa cair ke rekening OCBC NISP, tidak bisa ke bank lain ya. Silahkan dipilih, dan rekening ini pun yang akan dipakai untuk nanti auto debit saat pembayaran teman-teman ya. Pastikan siapkan dananya 2 hari sebelumnya untuk melakukan pembayaran ya, di rekening yang sama dengan yang dipakai untuk menerima pinjaman. Silahkan pilih dan klik simpan serta lanjut ya. Dan kemudian teman-teman ini adalah proses sudah selesai. Di sini ada keterangan sudah selesai dan teman-teman akan diminta untuk menunggu dan nanti akan dihubungi kembali dalam waktu 24 jam ya. Dan ini ada ID pinjaman, silahkan ini disimpan baik-baik ya, di capture ataupun diketik di mana ya. Nah, teman-teman nanti setelah ini teman-teman pun bisa mengecek ya sampai mana sih prosesnya. Teman-teman buka saja ke aplikasi depan ya, ke aplikasi beranda, kemudian pilih yang ajukan lagi ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di sini teman-teman jangan pilih yang ini, tapi sekarang pilih yang di atas ya, cek pengajuan ini teman-teman silahkan klik. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Silahkan pilih jenis pengajuannya apa ya. Di sini kita akan tadi pilih yang KTA ya, kredit tanpa agunan, silahkan dipilih. Atau teman-teman yang mau KPR atau kartu kredit ingin ngeceknya juga sama, caranya seperti ini ya. Oke, di sini kita klik yang KTA, kemudian teman-teman silahkan masukkan ID pengajuan yang tadi sudah muncul ya. Masukkan di sini dan juga tanggal lahir, kemudian cek status. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya cara untuk mengajukan pinjaman di OCBC NISP secara online melalui handphone dari rumah tanpa perlu ke bank ya. Dan teman-teman tentunya yang masih bingung boleh ya silahkan scroll aja kembali, diulang lagi video ini agar teman-teman semakin paham, dan mungkin teman-teman juga yang ingin bertanya boleh ya silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman yang punya pengalaman meminjam di OCBC juga boleh sharing di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe,
like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.